rangka momentum 1 abad Nahdlatul Ulama, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Klaten, mempersembahkan bedah buku Aswaja dan Marhaenisme, Titik Temu Politik Kebangsaan Islam Nusantara, yang merupakan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Insinyur Soekarno, karya Yatna Priyatna. Acara digelar di Angkringan Widoro Ketandan, Klaten Utara, dan diawali oleh sambutan Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo Eskom. Selanjutnya, sambutan Ketua PCNU Klaten, Haji Mujibur Rahman, SIP. Acara bedah buku menghadirkan narasumber Yatna Priyatna atau sang penulis buku, kemudian Kiai Haji Imam Aziz yang merupakan pengurus PBNU Pusat dan Ketua PAGMNI Primus Supriyono. Penjajah, dan pada akhirnya kita bersatu, kemudian bisa merdeka, tidak lepas peran besar dari kaum Aswaja dan kaum Marhaenisme, di mana di situ bertemukan. Nah, melihat situasi saat ini dengan adanya buku ini, tinggal kemudian ke depan itu bisa memotivasi bersama, karena kita tahu 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir Indonesia mulai kembali dirongrong persatuannya. Ketika kita bicara NKRI mulai dirongrong dari dalam. Nah, kemudian apa yang bisa mempersatukan kita kembali, yang membuat kita bisa bertahan kembali, yang ke depan kemudian kita bisa memperkokoh persatuan ini. Nah, inilah salah satu solusinya, ya bergabungnya antara kaum Aswaja dan kaum Marhaenisme. Perlu saya sampaikan dalam forum ini bahwasanya Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan yang didirikan oleh Fadl Ustaz Simbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan 2 hal tanggung jawab. Pertama terkait dengan mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan, dan yang kedua adalah terkait dengan mas'uliyah watoniyah, terkait dengan tanggung jawab kebangsaan. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu menurut saya, kalau kita bicara masalah tadi masa menang titik temu ini udah dari dulu, dan bahkan NU itu sebelum pra kemerdekaan itu sudah bicara tentang memaknai Indonesia Nusantara itu sudah, karena majmuknya Kiai-Kiai NU itu sudah, ini adalah negara Darussalam. Bahkan sebelum kemerdekaan jauh di Muktamar 1935 di Banjarmasin itu bukan Darul Islam, bukan negara Islam, tapi sudah negara perdamaian, Darussalam. Nah, itu. Terus yang perlu saya sampaikan, ini tunggu poin saja. Mbah Hasyim itu tidak hanya punya slogan Hubul Waton Minal Iman. Ini kaitannya dengan kebangsaannya, tanggung jawab kebangsaan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Jadi Mbah Hasyim itu tidak hanya Hubul Waton Minal Iman, tanggung jawab apa itu cinta tanah air itu sebagian daripada iman, tidak itu. Lebih dari itu, Mbah Hasyim menunjukkan man mata li ajlihi watonihi mata syahidan. Jadi orang yang membela negaranya sampai mati itu syahid. Luar biasa, luar biasa. Makanya tadi kalau hanya menghadapi pemilu ini terlalu remeh malah menang. Sampai layar kiamah pun komitmen Nahdlatul Ulama untuk menjaga kebangsaan, NKRI harga mati Pancasila Jaya, wilayah kiamah pasti kita diminta atau tidak, pasti kita ada barang ada pada garda terdepan untuk mempertahankan itu semua. Itu yang menjadi Nahdlatul Ulama hari ini, untuk menjaga kebinekaan, kemajemukan. Jadi kalau kita melihat apa yang dinamika ke Simbah Kiai Haji Ahmad Siddiq pada saat asas tunggal 1982 atau 3 Munas Alim Ulama di Jogja, terus dibawa di Muktamar tahun 1984 di Situbondo, bahwasanya asas tunggal itu yang menerima pertama ya Nahdlatul Ulama, tidak yang lainnya, Nahdlatul Ulama.
Makanya Kiai Ahmad Siddiq Sakur Islam itu ada 3 istilahnya ideologi ukhuwah, yaitu adalah ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar kebangsaan, ya, ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia, ya. Jadi NU itu kayak gitu. Jadi siapapun kalau ini ada sesama manusia, ya sudah, itu adalah saudara kita. Terinspirasi dari tulisan beliau tahun 2020, 100 tahun Bung Karno. Beliau menulis Santri dan Marhaen yang diterbitkan di jurnal Taksis, ya, sampai 2 edisi, dan di koran Kompas untuk menyambut 100 tahun Bung Karno. Dan tulisan itu sangat menginspirasi, yang kemudian juga menginspirasi kelahiran dari tes ini. Jadi sebetulnya tes ini bukan karya saya yang murni nih. Jadi karya banyak orang, banyak sumbang dari berbagai kalangan. Setengah separuh dari buku ini sudah berantakan, karena saya juga banyak mengutip pandangan-pandangan Hadratul Syekh Bang Hasyim Asy'ari dari buku ini. Kebetulan ada beberapa buku yang saya kutip dari beliau yang dimasukkan ke dalam buku ini. Kemudian kutipan-kutipan dari Mbah Wahab. Dan yang paling banyak juga saya kutip adalah Kiai Haji yang pernah menjadi menteri agama di zaman Bung Karno itu, Kiai Saiful Zuhri. Ini banyak saya kutip karena beliau langsung ikut di dalam percaturan politik di tahun 60-an. Beliau sebagai menteri agama, dan waktu itu Departemen Agama belum betul-betul menjadi salah satu garda kekuatan dari Bung Karno untuk mendukung kebijakan politik budaya dari NU juga. Betul tadi yang disampaikan oleh beliau ini bahwa NU dari dunia sampai akhirat akan menjaga NKRI. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang sudah memberikan sebetulnya pengantar dari isi dari buku ini. Nah, kemudian dari pengalaman-pengalaman itu, maka saya bisa mendapatkan gambaran seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua PCNU, bahwa memang NU sejak awal berdirinya Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon, dan Tasbihul Akbar sudah menyatakan komitmen terhadap negara dan terhadap agama. NU walaupun bukan partai politik, dia sudah punya komitmen yang kuat terhadap negara. Begitu juga terhadap pengembangan Islam rahmatan lil alamin. Sejak awal-awal pertama kita menyusun apa yang disebut dengan dasar-dasar kebangsaan Indonesia. Jadi sebetulnya di dalam dunia politik itu ada dua hal yang saling berkaitan sebetulnya, yaitu struktur politik dan kultur politik. Nah, kultur politik itu di dalam negara kita itu sangat di mana saja sebetulnya, tidak hanya di negara kita tapi di mana-mana itu sangat unik, ya, sangat unik karena struktur politik itu misalnya yang berkaitan dengan undang-undang dasar, dengan undang-undang, dengan lembaga kenegaraan dan lain-lain, ya, itu lahir dari kultur politik yang dibangun melalui keyakinan, kepercayaan, lalu juga cita-cita yang tidak semuanya bisa tertulis. Yang tertulis itu dari struktur politik, dari konstitusi. Nah, yang tersisa itu adalah kultur politiknya. Nah, ini saling terkait. Ya, dan ini kedua-duanya dinamis. Nah, kebetulan, ya nggak tahu kebetulan itu dari mana. Kata-kata kebetulan memang ada perasaan bersama ketika penjajahan yang begitu lama. Di satu sisi ada kerajaan-kerajaan Islam, ya, dari Aceh sampai Ternate sampai Papua, itu periodenya sama. Ya, dari Aceh sampai Ternate sampai Jayapura sampai
Raja Ampat sekarang ini itu periode Islamnya sama. Kerajaan-kerajaan dulu itu berupa kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan ini mayoritas adalah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang referensi kitabnya, tasawufnya maupun fikihnya itu mirip-mirip aja, ya, tidak ada perbedaan yang mencolok. Ini yang mendasari seluruh apa yang disebut dengan kultur politik tadi. Meskipun dulu berupa kerajaan-kerajaan, tapi sebetulnya nilai-nilai yang dianut oleh kerajaan-kerajaan Islam mulai dari abad 15 atau 14, 12 mundur ke belakang sampai abad 7, tapi sebelum itu belum ada komunitas politik, hanya komunitas biasa. Tapi mulai abad 13, 14 itu sudah mulai kerajaan-kerajaan dari Aceh sampai kalau kita ke timur itu sampai ke Ternate, sampai Tidore, sampai Raja Ampat, sampai Jayapura, harus diakui. Jadi semuanya itu apa yang disebut dengan Dan Anderson disebut dengan apa, ingatan, ya, imajinasi tentang kebangsaan. Nah, makanya ketika Muktamar NU di Banjarmasin tahun 35 itu memfatwakan bahwa negeri ini adalah negeri Darussalam. Nah, betul tadi sudah disampaikan oleh Kiai Mudi bahwa ini dari fatwa dari Bughyatul Mustarsyidin, ya, itu fatwa kontemporer sebetulnya, di mana ada pertanyaan bagaimana status negara-negara yang sekarang ini dijajah oleh penjajah, tidak hanya Belanda, Inggris, Spanyol, macam-macam negara-negara Islam, bekas-bekas negara Islam yang sekarang ini dijajah oleh para penjajah dari Eropa. Jawabannya adalah negara-negara yang dulu pernah menjadi kesultanan atau negara Islam berupa kesultanan itu, yang sekarang sudah tidak lagi menjadi sultan Islam, itu statusnya adalah tetap sebagai negara Darussalam, negara damai. Negara damai di mana orang dibebaskan untuk beribadah tadi itu, bebas untuk melaksanakan ibadah, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan seterusnya, tidak ada larangan apapun. Maka negara itu disebut dengan Darussalam atau Darussul. Itu ininya. Nah, itulah yang menjadi ingatan bersama, ya, ingatan bersama, memori bersama di seluruh masyarakat Muslim di Nusantara ini, dari Aceh sampai Ternate sampai Papua. Ini yang menarik sebetulnya. Nah, ini yang kemudian ketika menjelang kemerdekaan kita tahu bahwa waktu itu masyarakat ini semuanya, baik dari berbagai latar belakang, ya, itu membahas mengenai bentuk negara. Nanti kalau kita merdeka itu bentuknya apa? Nah, banyak jawaban. Tapi kemudian kesepakatannya adalah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta kemudian disahkan tanggal 18 Agustus sebagai undang-undang dasar, sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu sepakati adanya yang prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsip ini adalah semua ingatan masyarakat Indonesia, semua memori yang ada di dalam masyarakat Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim, itu terkumpul di dalam rumusan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Itu rumusannya seperti itu. Nah, ini yang kita sebut dengan struktur politiknya. Jadi struktur itu sudah berubah undang-undang, berubah hukum, institusi, termasuk juga keistimewaan dari Indonesia ini adalah adanya Kementerian Agama, Pak. Karena dalam demokrasi dimanapun nggak ada demokrasi atau Kementerian Agama, ya kan?
Ini salah satu bentuk dari institusionalisasi memori kolektif masyarakat. Nah, oke, itu sudah kita tahu ya. Semuanya, misalnya syarat presiden, nah itu yang penting itu. Syarat menjadi presiden di Indonesia itu apa? Di situ disebutkan, dulu ada perdebatan masyarakat presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli itu apa itu ya masuk perdebatan. Jadi perdebatan sebetulnya mana yang asli mana yang enggak. Tapi dirumuskanlah namanya pasal di mana syarat presiden Indonesia itu adalah Indonesia asli. Nah, dulu ada usulan harus beragama Islam, ternyata enggak. Jadi itu udah di ini ada. Jadi namanya nanti jadi kultur, Pak. Jadi kultur politik. Nah, saya akan mencoba menceritakan Marxisme. Kenapa ini lahir? Tentu saja sama hampir bersamaan dengan lahirnya NU, kemudian Mbah Hasim, bahwa Soekarno yang lahir pada 6 Juni tahun 1901 itu juga berada dalam situasi kultural, situasi struktural yang tertindas oleh akibat penjajahan. Dan seperti yang diungkapkan Mas Hamdan tadi, Kang Marhen dan warga atau kaum miskin yang lain, melarat yang lain, itu tidak hanya tertindas, tapi juga terhisap oleh sistem kapitalisme. Marxisme itu merupakan antitesa atau jawaban untuk mengusir penjajah, kolonialisme, imperialisme, sekaligus melawan penghisapan sistem kapitalis. Jadi kenapa Kang Marhen yang memiliki sepetak tanah miliknya sendiri, cangkolnya sendiri, tapi tetap miskin? Kan ada satu sistem yang tidak adil secara ekonomi yang membuat dia melarat. Tentu saja petak tanah yang dimiliki Kang Marhen itu menurutnya kecil, tapi tidak sekecil sekarang. Evolusi pertanian itu sekarang petani rata-rata hanya mempunyai kepemilikan lahan 0,25 hektar. Tapi yang dimiliki Kang Marhen lebih dari itu, karena pada waktu itu belum muncul banyak alih fungsi lahan. Tapi tetap miskin. Bahkan mungkin bisa jadi lebih miskin dari masa sekarang. Berarti kan memang kapitalisme itu yang menghisap ketidakadilan, menciptakan ketidakadilan secara ekonomi. Nah, kemudian jumlah ini cukup besar. Soekarno menyebut ada 92% kaum Marhen. Jadi kalau di Eropa itu kaumnya proletar, buruh. Kalau di Indonesia kan tidak ada sistem bourgeoisie, sehingga yang ada adalah kaum petani, nelayan, dan kaum miskin yang lain. Nah, itu disebut Marhen. Nah, kalau sekarang mungkin ya semakin banyak program pengentasan kemiskinan. Saya khawatir nanti kalau semua sudah tidak mau disebut miskin, tidak ada kemiskinan, BLT ya. Maka mungkin amunisi perubahan yang revolusioner itu sudah ada, sehingga tinggal kaum Nahdliyin, teman-teman NU yang masih punya amunisi cukup besar. Nah, kemudian amunisi yang cukup besar yang kaum Marhen ini itu lewat tadi dikatakan sebelumnya Pak Imam Aziz bahwa pola perlawanan terhadap Belanda itu masih bersifat primordial dan parsial, kedaerahan. Maka kalau bisa menggerakkan kaum Marhen yang 92% ini, maka perubahannya akan sangat dahsyat. Nah, tetapi bagaimana alat bantu untuk menyatukan kaum Marhen yang 92% ini? Pada waktu itu sensus mungkin Nahdliyin itu 40-an% Pak ketika itu. Ini kok ada 92, berarti selain NU itu juga ada kaum miskin yang lain ya, yang disebut Marhen. Walaupun ketika menyebut Marhen itu juga ada irisannya dengan Nahdliyin, dan Nahdliyin yang Marhen juga banyak.
Nah, irisan kita, kebersamaan kita mungkin itu satu. Kita tunggu satu pertama itu sama-sama Nahdliyin adalah Margen sebagai besar juga Nahdliyin. Nah, kemudian bagaimana menyatukan itu? Maka Soekarno merumuskan pikiran tentang Margenisme. Margen itu kaumnya, Margenisme adalah ideologinya, ajarannya, yaitu paham, asas, dan cara perjuangan. Jadi Margenisme adalah asas dan cara perjuangan, yaitu yang menghendaki hilangnya tiap-tiap atau bentuk-bentuk imperialisme dan kapitalisme. Jadi yang merasa dimiskinkan, ditindas oleh kolonialisme dan sistem yang kapitalistik, maka dialah margen. Dan keinginan untuk mengubah ini, maka diperlukan satu asas dan ideologi dan cara perjuangan yang disebut Margenisme. Nah, singkatnya Margenisme adalah secara sederhana disebut sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, yang kemudian ditambah ketuhanan yang Maha Esa, itu menjadi trisula.